begitu pasu-pasun di bata di bagasan parmulut ta tarlumubima pasu-pasun di bata na dipatol has kita markiti hamu keluarga besar nami nang memilihin ni anak komuna na di bagas tokinay nang nagtabahonon na nasida gabi malimna. Jadi tahalas sumatitu pasu-pasun di batainon alayak kadina masa pe tabo todo takkas damang denang molo pe katong sungod dia penyambutan namin di hamu ama namin na nami ka keluarga nami sisa daula do hitamang sisa daula do hitainang marpamua di marohamuna tungpe molo songod tadani kolong nami tadani pasu-pasu nami marhitehon diakota diakon Paul kang yang nami tomat di bata setaba matitu pasu-pasu di hamuna keluarga nami salukna saya didongani Tuhan mahamuna di bagasan parmulon muna jala selam martabata musena sianaka pinok parmuna naolo tarjo gawe pastor suang soni nang gawe suster diso namang inang dibuat kami songot tadani holong nami ima marhite bungaon niat dang jamaton jamasi sonari do kabungon alay nang pisongon inang amang las marohamuna majalo songon bunga na hususon songon ni matutu khusus ni guarmuna di tonga-tonga ni parngulota marhite peliamuna ima diakota diakon John Paul na stokin na gabi malimka di sialani yasrohamuna las marohamuna majalo pinasama tu pastor nami pasahaton bungam. Hai kita semua, wahai saudara yang dipilih Allah, kita dipanggil jadi ima itu di hamu keluarga nami dan holong nami nong pasatu hamuna lah halasuk hamuna mainon jala songon buah-buah tu hamuna keluarga nami anon kita mulai ma perayaan Ekaristi ima jam 5 sore di Garidata. Jadi di patu pahami do hamuna inang ruangan sadar ruangan songon inanan muna istirahat manang songon dia pe ruangan tanay sonon salay hamupe nungga bena tua-tua nami o jabu muna dotong. Jadi mulo disaki hamupe bana mangisaki jabu muna do namangina lima harapan nami. Jadi las maro hamuna salay molate di sama hamuna inganan non ramangan minum kita bolo arong na di patupa bisa mu inang unang arong na tinggal lima panggilan nami. Jadi molate mas selamat datang mari hamuna na tua-tua nami rakus sudi aka keluarga nami. Horas 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 Katali godang ma dilula godong na marlak ni roha tarlumubi ma di hamuna haroroni keluarga nami keluarga ni sian diakota diakon Rafael Sirait talas sodututu pasu-pasun debata di bagas sadarion nabu hita patuduhon lakni rohata tarlumubi ma marhiti hamu keluarga nami nang pasahaton yanak komuna gabe parhalado ni tuhata marhiti pajuhona nanaing gabe malin ido tutu mulana perjumpata di bagas tikyon jadi di hamuna na tua-tua nami las rohanami sehat hamuna di haroramuna di bagas tikyon jala songon di hami Boydohonan sian hasuton nama kasuton lauta di bagasan sadarion pasaton selamat datang madi hamuna na tua-tua nami molope tunga kasongonon na buy tabahin di lauta na marsangapon akala ni situasi do damang dainang sedi mahamu keluarga nami mola karena hurang manabay at nadinggam may tuwari na mangihud jala ison di hamuna ama nami ina nami songot kadda ni holong nami tu hamuna na tua-tua nami dipatu paham di son bungon asa songo bungon matutu khusus mahamuna keluarga nami di tonga-tonga di masyarakat marhite nang tarjo ya nakota ima diakon hendraon nagabe okinay nagabe maling di sialaninon titite men na sigapa gulang-gulang paraw na molope songono nanon naboy tarpatu pahami di amu keluarga na baise Tuhan mana manggohi pasu-pasuna ini goreng meka nasi martasor mardeser aku ni kaurata ya tonga-tonga ni ngulumuna keluarga nami nunga tubu tahe ima ya nakota diakon Hendra nagolo gabe pastor
Jadi kemarin kita sama tuh ketuanya Pastor Bunga. Berapa? Itu kan teman-teman main. Dapat sekali lagi. Dari itu diamu keluarga nami. Nunga di jalan hamu tada holong ni rohan nami. Mga buah-buah di hamu keluarga nami. Anota mulai maulauta ekaristina badia patabalon ni hanya anak kota nagabe malin 5 tepat jam 5 sore. Jadi ibadah di hamido di hamuna keluarga nami sadar ruangan asabui hamuna satu kini istirahat minum adong do di badi sene na di sinon ale pangidon nami ikut harus menyabek kamu nenang asa tambalas rohanan ima pangidon nami diamu keluarga nami. Jadi mola tema di hararamuna di hamuna kasih tamu buat kamu mak keluarga sa di ruangan nam moliate horas. Jadi selamat datang ma di keluarga nami, keluarga diakon diakon Vincent Purba yang sudah tiba di tempat kita ini, Paroki Santo Joseph Jalan Kain Batik. Kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kesehatan kepada keluarga kami sehingga kita boleh bersama-sama bersukacita di tempat ini. Kami juga dan kita bersama bersyukur kepada Tuhan atas hadiah persembahan yang hidup dari keluarga kami dalam diri diakon kita yang sebentar lagi akan dihabiskan menjadi imam. Doa kami semoga persembahan yang hidup ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi keluarga kami, khususnya bagi kedua orang tua kami. Di sini kami sediakan bunga sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami. Dan bunga ini juga menjadi lambang keharuman persembahan keluarga kami kepada Tuhan. Semoga keharuman ini juga menjadi keharuman bagi keluarga kami di tengah-tengah masyarakat, juga di tengah-tengah gereja kita karena persembahan ini. Maka inang dan pala malodopen hanami mertah menunai. Jadi molo marbahasa tuba tehami mabayu pasana balas marohamuna natuatuan nami. Jadi siti menasi gopa gulang-gulang pangarahuna dihamuna natuatuan nami. Bisodi para dihami songot dan nolong nami bagi tebungon bahasa ikhlas marohamuna las Tuhan mamanggohi pasu-pasuna. Jadi silakan maju ketua DPD mewakili Pasaton Mingata. Jadi diamu keluarga nami molo penang dapat bunga hamu nang isomba sudia camang ya. Jadi pengumuman juga untuk keluarga kami ini nanti perayaan Ekaristi kita pentakisan imamah dari diakon kita Vincent akan dimulai tepat jam 5. Maka untuk saat ini kami memberikan istirahat, ada kami siapkan ruangan untuk keluarga kami, nanti akan diarahkan oleh teman-teman yang lain. Maka boleh beristirahat dan juga ada sinek di sana, tapi permintaan kami, orang tua kami, dihabiskan sineknya. Itulah sukacita kami. Kalau kita berarti tidak dinikmati itu kami. Nah, maka kami sangat berharap dihabiskan semua yang ada Bapak Ibu dan juga orang tua kami semuanya. Maka sekali lagi selamat datang, semoga kita selalu berbahagia. Horas, 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 horas. Hai kita semua, wahai saudara yang dipilih Allah. Kita dipanggil jadi gembala bagi kawanannya. Kita pilihan sebagai teladan untuk membangun iman dalam Tuhan.
keselamatan. Hai kita semua, wahai saudara yang dipilih Allah, kita dipanggil jadi pewarta cinta kasih Allah. Kita pilihan untuk membagikan kebaikan serta rahmat Tuhan, memberi harapan, mewartakan keselamatan. Umat Allah yang berbahagia, selamat datang dalam perayaan penapisan Jenderal satu Diakon Rafael Petraskai, dua Diakon John Paulus Roh, tiga Diakon Sensus Subah. Perayaan ini dipimpin oleh Konsilium Kongres Uskup Agung Medan. Umat sudah berdiri dan menyanyikan lagu Tuhan.
Ini Yesus menahbisan, umat dipersilahkan dulu. Para diakon yang hendak ditahbiskan menjadi imam, silahkan berdiri setelah namanya dipanggil. Diakon Rafael Hendra Wibowo Sirait, Diakon John Paul Tri Siboro, Diakon Vincentius Purba, Bapak Uskup yang mulia, Bunda Gereja Kudus berharap agar saudara-saudara kami ini ditahbiskan menjadi imam. Menurut hematmu, sudah layakkah mereka ini ditahbiskan menjadi imam? Bapak Uskup, dari hasil penyelidikan umat Kristen dan menurut pertimbangan orang-orang yang diserahi tugas membimbing mereka, maka saya dapat memberi kesaksian bahwa mereka ini sudah layak ditahbiskan menjadi imam. Dengan bantuan Tuhan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, kami memilih saudara-saudara kita ini untuk menerima tahbisan imamat. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, putra-putra kita ini, anggota keluarga dan kenalan kamu, sebentar lagi akan ditahbiskan menjadi imam. Mari bersama-sama merenungkan dengan baik tingkat jabatan dalam gereja yang akan mereka terima. Memang benar bahwa seluruh umat Allah yang kudus mendapat bagian dalam imamat Kristus Raja. Akan tetapi Imam Agung kita, Yesus Kristus, memilih beberapa murid supaya atas nama Kristus sendiri mereka melayani umat dan secara resmi meneruskan jabatan Kristus sebagai imam di dalam gereja. Karena Yesus Kristus sendiri yang diutus oleh Bapanya juga mengutus para rasul ke dunia. Dengan pengantaran para rasul ini dan para uskup sebagai penggantinya, maka jabatan Kristus sebagai guru, imam, dan gembala diteruskan. Dan para imam ditentukan sebagai pembantu para uskup. Mereka dipanggil supaya dalam persatuan dengan uskup mereka melayani umat. Tiga saudara ini setelah pertimbangan yang matang
minta untuk ditahbiskan menjadi imam. Mereka ingin mengabdikan diri kepada Kristus, guru, imam, dan gembala kita. Dengan pelayanan mereka, tubuh Kristus, yaitu gereja, dibangun, berkembang menjadi umat Allah dan kenisah Allah yang kudus. Mereka mau menjadi sama seperti Kristus, Imam Agung Abadi. Mereka mau bersatu dengan uskup dalam imamatnya dan ditahbis menjadi imam-imam perjanjian baru yang sejati, dengan maksud mewartakan Injil, menggembalakan umat Allah, merayakan liturgi ilahi, terutama merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Putra-putraku yang terkasih, sebentar lagi kamu ditahbis menjadi imam. Laksanakanlah tugasmu mengajar demi Kristus gurumu. Agar kamu bisa mengajar, pertama-tama kamu harus belajar. Sabda Allah yang kamu sendiri terima dengan sukacita, bagikan kepada semua orang. Sebelum membagikannya, renungkan Tuhan, dan jagalah supaya kamu percaya apa yang kamu baca. Yang kamu baca, ajarkan, dan terutama terapkan dalam hidup. Semoga ajaranmu menjadi bekal bagi umat Allah. Semoga harumnya hidupmu menggembirakan orang yang beriman. Semoga dengan tutur kata dan teladan kamu membangun rumah Allah, yaitu gereja Allah. Demikian juga hendaknya kamu melaksanakan tugas menguduskan umat demi Kristus. Agar kamu dapat menguduskan, pertama-tama kamu harus menjaga agar dirimu sungguh kudus dan suci. Kekudusan dan kesucian dimulai dengan membersihkan pikiran. Peganglah selalu pikiran yang positif. Jauhkan diri dari pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran yang positif, pikiran yang bersih, pikiran yang murni juga akan mempengaruhi ke hati. Menjadi hati yang murni, bersih, dan dari sana akan mempengaruhi banyak perilaku. Maka sebelum menguduskan, menyucikan, jagalah hati, jagalah pikiran, jagalah hati tetap suci dan bersih. Dengan pengantaran tanganmu yang suci dan bersih, kurban Kristus dipersembahkan di atas altar dalam perayaan Ekaristi. Insafilah apa yang kamu lakukan. Hidupmu hendaknya sesuai dengan misteri wafat dan kebangkitan Kristus yang kamu rayakan. Inti dari wafat dan kebangkitan Kristus adalah pemberian dan pengorbanan diri. Maka hendaknya kamu menjaga dirimu agar jangan dinodai oleh segala macam celah. Berusahalah hidup dalam hidup yang baru. Lewat perayaan-perayaan sakramen. Dengan menerimakan sakramen permandian, kamu mengumpulkan orang masuk menjadi umat Allah. Dalam sakramen pendamaian, kamu mengampuni dosa umat, tentu atas nama Kristus dan gereja. Dalam sakramen minyak suci, kamu menyegarkan orang sakit.
dengan liturgi harian menurut waktunya. Kamu mengaturkan dua pujian syukur dan permohonan bukan hanya untuk dirimu dan umat Allah, melainkan juga untuk seluruh umat manusia. Ingat, kamu diangkat dari antara orang-orang yang ditetapkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Sekali lagi, kamu ditetapkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Tunaikanlah jabatan Kristus, Imam Agung kita, dengan tetap gembira dan dengan cinta yang ikhlas. Jangan mencari kepentingan sendiri. Jabatan jangan dipakai menjadi aji mumpung. Utamakanlah kepentingan Kristus. Dalam Injil diperdengarkan kepada kita Yesus sebagai gembala yang baik. Dua kualitas yang sangat menonjol dari gembala yang baik dalam diri Yesus. Pertama, gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-domba mengenal suara gembala. Yang kedua, gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Keutamaan pertama tadi mengenal. Rupanya pengenalan begitu penting dalam penggembalaan. Ada istilah yang biasa kita dengar, kenal maka sayang. Pengenalan itu jalan untuk mencintai. Ingat saudara-saudara, mengenal jalan untuk mencintai. Jika saya tidak mengenal umat, artinya kita tidak mencintai. Maka perlu mengenal umat, mengenal kehidupan keluarga-keluarga. 5 tahun terakhir ini kita memfokuskan keluarga sebagai fokus pastoral. Mari kita bertanya diri, sungguhkah kita mengenal dengan baik umat kita? Pribadinya, ekonominya, sosialnya, permasalahan-permasalahan yang ada dalam keluarga. Mengenal jalan untuk mencintai. Maka sebagai imam, saya mengajak kita semua untuk makin mengenal. Dengan demikian juga kita akan dikenal. Makin mencintai dan juga makin dicintai. Kualitas kedua dari Yesus sebagai gembala yang baik, berkorban, memberikan diri bagi keselamatan domba-domba. Berbeda dengan gembala upanan yang akan melarikan diri jika serigala datang. Tapi gembala yang baik akan berjuang mencari yang hilang, merawat yang bukan, mengantar mereka semua kepada rumput yang hijau dan membawa kembali ke kandang. Menggembalakan umat Allah membuat agar umat itu sejahtera jasmani dan rohani. Dua kualitas gembala agung Yesus Kristus disampaikan kepada kita pada peribad ini. Saya sangka harapannya jelas dan tegas agar tugas imam sebagai gembala
mengenal domba-domba dan menyerahkan nyawa berkorban bagi kebaikan domba dapat diaplikasikan dalam hidup pelayanan sebagai seorang imam. Akhirnya dalam memenuhi tugasmu di tempatmu, hendaklah kamu bersatu dengan uskup. Katakan di sini, hendaklah kamu bersatu dengan uskup. Sekarang kamu ketiganya di sesantri dan bersatu dengan saya. Dan nanti ganti saya kalau sudah ada. Hendaklah kamu patuh kepada uskup. Bergiatlah mempersatukan orang-orang beriman menjadi satu keluarga. Demikianlah dengan perantaran Kristus dan dalam Roh Kudus kamu menghantar umat Allah, menghantar umat kepada Allah. Ingatlah selalu akan teladan gembala yang baik tadi. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara, ini bukan omong kosong. Lebih banyak kita dilayani umat daripada coba hidup-hidup. Kalau lebih banyak, upayakan lebih banyak lagi melayani, jangan kalah. Kalau lebih banyak dilayani berarti kita tanah. Ingat, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Banyak kreativitas, inovasi untuk melayani umat. Gembala datang untuk mencari dan menyelamatkan. Dan dikatakan mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Yang tersesat itu orang sulit. Namanya pun tersesat. Tidak gampang mengembalikan yang tersesat ke kandang. Tapi itu tugas kita, mencari dan menyelamatkan orang yang tersesat. Itulah tugas gembala. Semoga Allah yang Maha Kuasa melalui Roh Kudus menerangi kamu supaya pikiran, hati digerakkan untuk menjadi gembala yang baik, mengenal domba, berkorban bagi domba-domba, lebih melayani daripada dilayani, dan datang mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Tuhan akan menguatkanmu. Yakinlah, tetapi mohonkan kekuatan itu dalam doa-doa. Amin.
di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya, saya Maukah engkau dengan setia dan bijaksana menunaikan tugas dan pelayanan sabda Allah dengan mengumpulkan iman dan mengajarkan iman pada kita? Ya, saya Sesuai dengan tradisi gereja, maukah engkau dengan hormat merayakan karya penebusan Kristus untuk meluhurkan Allah dan memutuskan umatnya lewat pelayanan Ekaristi dan sakramen pengakuan dosa dan pengurapan orang sakit dan pelayanan pada Ya, saya Maukah engkau bersama dengan kami memohon belas kasihan Allah bagi umat yang mempercayakan kepadamu dengan berdoa tanpa henti-hentinya. Ya, saya Kristus telah mempersembahkan diri sebagai kurban yang tidak bercela atau beribu. Maukah engkau mempersatukan diri dengan Kristus di dalam kami dan mempersembahkan dirimu kepada Kristus. dengan bantuan Allah saya mau. Ya Tuhan Hendra, berjanjilah engkau untuk senantiasa hormat dan taat kepadaku dan kepada keluarga. Saya berjanji. Mudah-mudahan Allah yang memulai karya yang baik dalam dirimu sudi menyelesaikannya. Ya Tuhan engkau, berjanjilah engkau untuk senantiasa hormat dan taat kepadaku dan kepada keluarga. Ya, saya berjanji. Mudah-mudahan Allah yang telah memulai karya yang baik dalam dirimu sudi menyelesaikannya. Amin. Diakon Vincenzius, berjanjilah engkau untuk senantiasa hormat dan taat kepadaku dan kepada keluarga. Ya, saya berjanji. Mudah-mudahan Allah yang telah memulai karya yang baik dalam dirimu sudi menyelesaikannya. Sementara yang terkasih dalam persatuan dengan Roh Kudus, mari kita berdoa agar Allah Bapa menggendakan harta surgawi kepada hamba-hamba ini yang telah dipilih untuk membantu tugas sebagai imam. Kita berlutut dan telah bersatu.
Tuhan Allah kami, kabulkanlah doa kami dan penyerahkanlah Roh Kudus, serta daya rahmat-Nya ke dalam diri hamba-hamba-Mu ini. Mereka kami persembahkan kepada-Mu, Bapa yang penuh kasih sayang, untuk ditakdiskan. Sudilah membina hidup mereka dengan anugerah rahmat-Mu, dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Umat dipersilakan untuk berdiri. Hadirlah Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menciptakan martabat manusia, membagi-bagikan rahmat dan beraneka ragam. Segala sesuatu yang Engkau jadikan, segala sesuatu yang Engkau tentukan untuk membantu satu bangsa yang mengambil bagian dalam umat Kristus. Maka dengan kekuatan Roh Kudus Engkau memilih pembantu-pembantu Kristus terutama, dan bagi mereka Engkau menetapkan tingkat-tingkat jabatan. Sesudah dalam perjanjian lama ada jabatan-jabatan suci yang diberikan dalam kekuatan rahasia. Sesudah Engkau memberi Harun untuk memimpin dan meneruskan bangsa Ibrani, Engkau memilih laki-laki yang berbakat dan berbakat lebih rendah untuk mendampingi dan membantu Musa dan Harun dalam kerajaan. Demikian juga ibadah Tuhan yang telah melipat gandakan kehidupan Musa dengan pengantaran 70 orang hikam, supaya dengan bantuan mereka lebih mudah bagi Musa memimpin umat. Demikian juga Engkau mencurahkan kepenuhan Bapa Abraham yang berlimpah-limpah ke dalam hati putra-putranya, supaya ada cukup tenaga imam untuk mempersembahkan kurban-kurban di rumah suci yang melambangkan kekayaan Tuhan kami pada masa yang akan datang. Tetapi pada akhirnya Bapa yang kudus, Engkau mengutus putra-Mu ke dunia, Yesus, utusan dan Imam Agung dari kami. Didorong oleh Roh Kudus, Yesus mempersembahkan dirinya kepada-Mu sebagai kurban yang tidak bersalah, dan rasul-rasulnya yang telah dikuduskan dalam kebenaran dibuatnya ikut serta dalam penutusannya, dan kepada mereka itu diberinya kemampuan untuk mematahkan dan menunjukkan banyak keselamatan di seluruh dunia. Sekarang kami mau melihat Tuhan kepada kami yang
mohon Bapa yang kudus, tanamkanlah berkat umat dan hamba-Mu ini. Baharulah persatuan dalam hati mereka. Semoga mereka memperoleh tugas yang diterimanya daripada-Mu, ya Allah, tugas sebagai pembantu. Dan semoga telah mereka menjadi tulang punggung perintah Bapa yang baik. Semoga mereka setia bekerja sama dengan kami supaya berkat keberkahan-Nya dan rahmat Roh Kudus serta Allah berkuat dalam hati orang sampai ujung dunia. Semoga bersama kami mereka menjadi pembagi rahasia-rahasia-Mu, ya Allah, supaya nama-Mu diperbarui oleh permandian pelajaran kami di segala oleh sakramen Ekaristi, supaya orang berdosa diperdamaikan dan disangka hidup. Kiranya mereka bersama dengan kami yang membangun merasa sini atas umat yang dipercayakan kepada mereka dan atas satu bersahabat. Demikian kiranya segenap bangsa dipersatukan dalam Kristus dan bertobat menjadi sama-sama bersama kesempurnaan yang dalam kerajaan. Dengan mengenal nama Yesus Kristus, Putra yang bersama dengan kita dalam persatuan Roh Kudus yang berkuasa. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus yang diberkati Allah Bapa dengan kekuatan dan dengan Roh Kudus menjaga engkau sehingga engkau dapat meneruskan umat Kristen dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus yang diberkati Allah Bapa dengan kekuatan dan dengan daya Roh Kudus menjaga
Kristus Tuhan imam seturut kata imamat Melkisedek mempersembahkan roti serta anggur. Haleluya. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Mempersembahkan roti serta anggur. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkau meraja di atas gunung yang suci sejak kelahiranmu, sejak dalam kandungan, sejak fajar masa mudamu.
kita yang baru baptis, yang dibaptis. Jadi ini adalah bukan yang pertama, tetapi ini akan selalu dilakukan oleh Dimas Katolik Provinsi Sumatera Utara yang merupakan mitra daripada Dimas Katolik adalah gereja yang sama-sama untuk bersinergi untuk membangun umat, terutama di bidang pelayanan dan juga pengembangan kualitas iman. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya saya juga perkenalkan, nama saya Hendi Sinurat, Dimas Katolik Provinsi Sumatera Utara. Jadi kami akan berupaya selalu untuk bersinergi dengan pihak gereja ya, untuk tahun-tahun berikutnya, walaupun mungkin dengan keadaan pandemi sekarang ya mungkin kami juga minta maaf karena kami tidak bisa membuat yang terbaik untuk pihak gereja dan juga umat Katolik Provinsi Sumatera Utara. Jadi kami tidak banyak untuk mengucapkan selamat kepada kita semua, tetapi terutama kami mengucapkan selamat kepada Bapak Pastor yang baru habis. Mudah-mudahan Bapak Pastor dalam melakukan pelayanan selalu sehat, terutama kesehatan, dan juga selalu ceria dan juga dicintai, selalu dicintai oleh umat. Itulah doa kami daripada umat, khususnya kami dari umat Katolik. Sekali lagi kita ucapkan selamat atas kehabisan daripada Bapak Pastor bertiga. Jadi kami akan menyerahkan seperangkat daripada kehabisan kepada Bapak Pastor. Tolong. Mari kita berdoa.
Saudara gembala-gembala yang sejati, yang menyampaikan roti hidup dan sabda kepada kaum beriman, agar mereka semakin bertumbuh dalam persatuan tubuh Kristus. Amin. Dan semoga kamu sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Syukur kepada Allah. Cek. Aku tetap bergembira melaksanakan tugasku, dalam suka dalam duka tetap akan ku kerjakan. Aku dipanggil Tuhanku, aku dipilih Tuhanku, membawa kabar gembira bagi orang miskin papa.